وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Taib. Kemudian summa ikhtalafa haula'i fi jawazi wuqu'iha qabla as-sabi' wa ba'dahu. Kemudian para ulama bersisi pendapat tentang apakah dibolehkannya akikah itu dilakukan sebelum hari ke-7 ataupun setelah hari ke-7. Fadhahaba aktsaru ahli ilmi ila jawazi wuqu'iha ba'da as-sab'i wa intasara lahu Ibnu Hazm fil Muhalla. Mayoritas para ulama berpendapat boleh dilakukan akikah itu setelah hari ke-7. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Muhalla. Kemudian waqala Ibnu Qayyim fit Tuhfah. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah, wadzahir anna at-taqyid bidzalika yakni biyaumi sabi' istihbabun. Zahirnya bahwasanya penyembelihan hewan akikah itu dikaitkan dengan tanggal 7-nya ataupun hari ke-7-nya, itu hukumnya mustahab, dilaksanakan berpahala, kalaupun tak dilaksanakan tak apa-apa. Wa illa falau dhabaha falau dhubiha anhu fis sabi aw thamin aw ma ba'dahu ajza'at. Kalaupun ternyata disembelih kambing tersebut di hari ke-7 atau di hari ke-8 atau setelah hari itu ya 9, 10 seterusnya, ajza'at, sah akikahnya. Wa'tibaru bidzabhi la biyaumil tabkhi wal akli. Tapi ingat, yang menjadi iktibar, yang menjadi hitungan adalah hari penyembelihannya, bukan hari makan dagingnya. Demikian ikhwah. Begini. Misalnya nih, si bayi lahir di hari Senin, ya, bayi lahir di hari Senin, atau kita ambil hari apa ya, hari Ahad lah kita katakannya. Bayi lahir di hari Ahad. Kita misalkan saja setelah subuh ya. Senin, artinya kita ambil pendapat yang menghitung hari kelahiran. Nanti penyembelihannya di hari ke-7. Baik. Senin hari pertama, Selasa hari kedua, Rebu hari ketiga. Tadi lahirnya hari Ahad ya. Hari Ahad dia lahir, ya hari Ahad dia lahir, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka hari Sabtulah dia disembelih. Demikian. Ya hari Sabtu dia disembelih. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, atau dia lahir di hari Senin. Ya. Dia lahir di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka hari Minggulah dia ataupun hari Ahadlah dia disembelih. Baik, kita kembali pada misal yang pertama. Misalnya begini. Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtulah dia menyembelih. Ya. Hari Sabtulah dia menyembelih hewan akikahnya. Tetapi kan hari Sabtu itu banyak orang yang gak libur. Orang punya hari libur itu di hari Ahad. Udah? Disembelihnya di hari Sabtu. Kalau dia nanti masak-masaknya di hari Ahad, gak masalah. Karena yang dihitung hari ke-7 adalah adli penyembelihan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau hari Sabtu lah kita katakan dia lahir, lebih apa namanya, biar lebih nampak mencoloknya. Dia lahir di hari Sabtu, Ahad, ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia harus sembelih itu di hari Jumat, di hari
ketujuh. Artinya inilah sepakat para ulama di hari ketujuh hewan akikah itu disembelih di hari ketujuh. Tapi di hari Jumat orang-orang belum pada libur. Kalaupun kita undang mereka makan ke rumah kita, mereka nggak punya kesempatan, masing-masing pada sibuk. Udah. Jadi bagaimana? Apa yang kita lakukan? Tetap disembelihnya tetap di hari Jumat dan ngundang-undangnya di hari Ahad. Demikian. Jadi yang menjadi standar adalah hari penyembelihannya. Demikian. Ya kita sanksikan nanti kalau kita undang hari Jumat malah tak ada yang datang misalnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah wa'tibaru bidzabihi la biyaumit tabkhi wal akli. Yang dijadikan perhatian kita, iktibar kita adalah hari penyembelihan, bukan hari kapan dia dimasak atau kapan dimakan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi kalau misalnya nih teman-teman mau mengundang kawan-kawan mungkin ya untuk datang di hari yang kira-kira di hari libur. Ya, di hari libur misalnya. Hari libur itu pas tanggal merah misalnya tanggal 10. Misalnya tanggal 10 pus merah itu. Ya. Sementara anaknya lahir di tanggal 1. Kalau anaknya lahir tanggal 1 berarti kan disembelihnya kambing di tanggal 7. Tapi kalau dia undang teman-temannya di tanggal 7 itu bakal sangat sedikit yang hadir. Jadi bagaimana? Tidak apa-apa, sembelih saja di tanggal 7, nanti undangnya, dimasaknya di tanggal 10, karena tanggal 10 hari merah, misalnya tanggal merah. Jadi tanggal 7 disembelih, 8, 9, tanggal 10 baru ngundang. Dibolehkan ikhwah. Ya mungkin setelah dipotong-potong cincang-cincang masuk freezer misalnya. Ya, nanti di hari tanggal 9 mulailah diolah, tanggal 10 baru kemudian mengundang kaum muslimin untuk datang makan, misalnya menikmati kari kambingnya, menikmati sate kambingnya, menikmati daging hewan akikahnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi al-i'tibaru bidzabhi la biyaumit tabkhi wal akal. Yang menjadi standarnya, yang menjadi iktibarnya, yang menjadi titik poinnya adalah hari ketujuh itu adalah hari penyembelihannya, bukan hari makan atau hari masaknya. Wa min haula'i man waqqatahu bil yaumis sabi fa illam yakun fi sabi fa illam yakun fa fi rabi' asyar fa illam yakun fa fi hadi wa ishrun. Sebagian ulama ada yang menyebutkan menentukan waktu ya kalau enggak bisa di hari kalau dia tidak bisa menyembelih di hari ketujuh ya silakan dia sembelihnya nanti diundur sampai di hari ke-14. Kalaupun di hari 14 ke-14 juga dia tidak sanggup, maka silakan dia lakukan di hari ke-21. Demikian. Kalau yang pertama tadi seperti Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ya kalaupun nggak bisa 7, hari ke-7 boleh ke-8, ke-9, ke-10 terserah dia. Ya. Karena di hari ke-7 itu hukumnya sunnah kata mereka. Namun sebagian lagi mengatakan ya kalau seandainya tidak bisa di hari ke-7 silakan sembelih di hari ke-14. Kalau ternyata di hari 14 juga belum ada duitnya atau belum siap maka silakan disembelih di hari ke-21. Demikian ikhwah. Wastadallu ala dzalika bi hadisin dha'ifin rahu Tabrani fi as-Shaghir min tariq Ismail bin Muslim wa huwa dha'ifun su'il hifzi. Dan yang menyatakan 7, 14, 21 itu yaitu mereka berdalilkan dengan hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Di situ ada perawi yang bernama Ismail bin Muslim, hadisnya dhaif dikarenakan dia hafalannya kurang bagus. Dia riwayatkan dari Qatadah dan Qatadah ini adalah seorang yang mudalis. Mudalis kalau dia meriwayatkan hadis dengan an-anah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. An Abdullah bin Buraidah an abihi marfu'an yang merupakan hadisnya yaitu dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya sabda Rasulullah al-aqiqatu tudbahu lisabi aw arba'ata asyara aw ahada ashrin wa ishrin. Akikah itu disembelih di tanggal 7, hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Demikian juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya yang semisal dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum
dalam masalah ini ya yang menyatakan tidak ada bilangan 14 dan 21. Yang ada hanya tanggal 7. Kalau tidak sanggup tanggal 7 silakan di hari-hari yang lainnya. Terserah mau 8, 9, 10, 11. Jadi tidak ada penentuan tanggal 14 dan atau 21. Adapun ini dikarenakan apa? Dikarenakan para ulama yang berpegang dengan pendapat ini menyatakan bahwasanya hadis yang menyatakan akikah itu 7 di hari ke-7, 14 dan 21 menurut mereka hadisnya dhaif. Namun bagi para ulama yang menghasankan ini hadis, mereka menentukan angka-angka itu, yaitu angkanya angka 7, 14 dan 21 dengan artian kalau seandainya seorang itu belum sanggup dia mengakikahkan anaknya di hari ke-7, maka silahkan dia bersiap-siap untuk menyembelih hewan akikahnya di tanggal 14. Kalau ternyata tanggal 14 juga tidak, maka silahkan dia siap-siap untuk menyembelihnya di hari ke-21. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qasaraha Imam Malik rahimahullah ala yaumis sabi. Adapun Imam Malik meriwayatkan hadis ini hanya menyebutkan sampai hari ke-7. Di mana Rasulullah mengatakan tudzbahu anhu yaumis sabi. Disembelih di hari ke-7. Wa tamassaka bihi man qala innal aqiqah muwaqqatan bil yaumis sabi wa anna man dzabaha qablahu lam yaqa'al mauqi' wa annaha tafutu ba'dahu wa huwa qaul Malik. Dan dengan hadis inilah para ulama yang berpendapat bahwasanya akikah itu ada ketentuan waktu, yaitu di hari ke-7. Kalau seandainya dia menyembelih di sebelum tanggal hari ke-7 ya, maka dia tidak dikatakan akikah, karena sebenarnya akikah itu dibatasi dengan waktu kata mereka ya. Dan ini pendapat Imam Malik. Demikian ikhwah rahimanallah. Oleh karena itu ya Imam Malik mengatakan in mata qabla sabi saqatat al aqiqah. Kalau seandainya itu bayi sebelum hari ke-7 dia meninggal, maka tidak ada akikahnya ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fi tamhid qala Malik, dalam kitab Tamhid Malik berkata la ya'uqu 'anil kabiri wa la ya'uqu 'anil mauludi illa yamusabihi. Bahwasanya tidak ada akikah untuk orang yang sudah dewasa, dan juga tidak ada akikah untuk anak yang baru lahir kecuali di hari ke-7-nya. Fa in jawaza yaumusabi lam ya'uq anhu. Apabila melewati hari ke-7 maka jangan diakikahkan lagi. Demikian. Wa qad rawa anhu annahu ya'uq anhu fi sabi'is sani. Adapun ada juga yang meriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau mengakukan akikah di hari ke-14. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya para ulama sepakat kalau hari ke-7 itulah merupakan hari yang paling afdol untuk melakukan akikah ya, untuk melakukan akikah. Bagi para ulama yang mensahihkan hadis, menghasankan hadis adanya akikah di hari ke-7, 14 dan 21, mereka katakan ya kalau seandainya di tanggal 7 belum ada akikahnya, belum mampu untuk mengakikahkan, maka silakan diambil bersiap-siap mengakikahkan anaknya di tanggal 14, kalau juga tidak maka tanggal 21. Demikian. Namun bagi para ulama yang menyatakan hadis ini dhaif, mereka katakan tanggal 7 itu merupakan tanggal yang mustahab. Kalau ternyata lebih afdolnya tanggal 7. Kalau ternyata di hari ke-7-nya dia belum sanggup, maka silahkan di hari-hari yang lainnya, terserah tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini perbedaan ini terkait dengan masalah pendapat mereka dengan mendhaifkan atau menghasankan hadis tersebut. Demikian. Kemudian juga disebutkan di sini bahwasanya ya kalau ada juga karena akikah itu merupakan ada batasan waktu, kalau seandainya di batasan waktu tersebut dia tidak sanggup untuk mengakikahkan, ya udah berarti tak usah akikah, karena berarti dia tidak sanggup. Ini seperti ini ikhwah, seorang yang diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah. Itu kan ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya, yaitu jangan sampai melewati sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Demikian, jangan sampai melewati sholat Idul Fitri. Jadi kalau seandainya ternyata dia dapat rezeki nomplok misalnya, dan itu setelah sholat Id,
maka dia tidak lagi dalam kategori diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi karena apa? Karena dianggap bahwasanya akikah itu ya batasnya di hari ke-7. Demikian. Kalau ada orang yang mengakikahkan anaknya sebelum hari ke-7 ya nggak akikah namanya. Demikian juga kalau ada yang mengakikahkan anaknya itu baru setelah hari 7 juga tidak dikatakan akikah. Namun Allahu a'lam bissawab, ikhwah, jumhur para ulama menyatakan bahwasanya tanggal hari ke-7 itu mustahab, selebihnya silahkan. Tidak ada masalah. Wal amru wasi', masalah ini luas. Demikian. Saya pernah mendengar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan terkait dengan beliau membahas masalah ini, masalah tanggal. Beliau katakan beliau katakan ya tanggal yang disepakati para ulama afdoliyahnya itu tanggal 7. Namun kalau dia nggak sanggup, silahkan kapan dia sanggup. Apa dasar beliau? Beliau mengatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW mengatakan kullu gulamin marhunun bi aqiqati. Sungguhnya setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya. Tudbahu yauma sabi'i wa yuhlaq wa yusamma. Disembelih hewan akikahnya di tanggal 7, di hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama dia di hari ke-7. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi karena di sini kategorinya dalam kategori yaitu tergadai, marhunun tergadai, berarti ya kalau seandainya di tanggal 7 yang sudah kita janjikan, misalnya kita akan menebus barang gadaian kita tanggal 7, jika ternyata di tanggal 7 tidak sanggup, ya berarti kapan dia sanggup maka dia tebuslah barang tersebut. Demikian juga ini akikah, karena Rasulullah katakan bahwasanya kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kalau ternyata dia di hari ke-7 tidak bisa, maka tidak bisa menebusnya dengan menyembelih akikah, maka kapan dia sanggup, tebuslah anaknya itu dengan menyembelih hewan akikah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.